Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini gue akan berbagi pengalaman gimana cara gue meningkatkan kualitas tim di tiap musim agar tim kita bisa main bagus. Nah, musim ini tim gue bermain kurang maksimal di semua kompetisi. Ya meskipun saat ini FC Buteng duduk di puncak klasemen dengan raihan 6 poin setelah meraih 2 kemenangan. Tapi tim gue saat ini bermain kurang maksimal setelah menelan 2 hasil seri di kompetisi Liga Elite musim ini. Ya, hasil ini membuat tim gue FC Buteng tergelincir ke posisi 20 klasemen dan ya selisih 4 poin dengan pemuncak klasemen yaitu FC Drozh, tim asal Rusia. Dan ada juga tim asal Yunani yaitu Olympiakos FC, dan di bawahnya ada tim asal China, tim asal Tiongkok daratan yang ada di peringkat ketiga klasemen. Jadi lawan yang akan kita hadapi kali ini cukup berat. Untuk itu agar tim gua bisa bersaing memperebutkan trofi si kuping besar, kita harus memperkuat tim sebaik mungkin. Dan selain di kompetisi Liga Elite, tim gue juga bermain kurang maksimal di kompetisi Cup, di mana pada putaran pertama tim gue sempat nyaris gagal lolos karena di leg pertama kita dibantai 6-3, dan di leg kedua beruntung kita berhasil comeback dengan skor telak 5-0. Dan sekarang kita sudah berada di babak 32 besar, dan di leg pertama kita mampu mengalahkan Real Tenerife dengan skor telak 6-1. Nah, berhubung lawan yang bakal kita hadapi memang cukup berat, untuk itu hari ini rencananya gue bakal meningkatkan kualitas beberapa pemain andalan gue musim ini guys. Dan cara agar tim kita bisa tetap main bagus tiap musim yaitu dengan cara melatih pemain kita secara individu. Nah, pemain yang bakal gue latih hari ini sebenarnya ada banyak, tapi gue bakal fokus ke lini serang terlebih dahulu. Salah satunya yaitu striker andalan gue saat ini yaitu Zlatan Ibrahimovic, yang memang udah disiapin untuk menggantikan peran Al-Fatih yang akan pensiun musim depan. Ya, Al-Fatih bakal pensiun. Ini adalah salah satu pemain andalan gue yang udah bertahan sangat lama membela FC Buteng, dan kita sudah punya pengganti Al-Fatih. Nah, kualitas Al-Fatih saat ini ada di angka 101, atau sebenarnya dia punya kualitas 95 plus 6 kenaikan jenjang. Jadi kelihatannya dia punya OVR 101. Dan pada sesi latihan yang pertama di sini gue bakal fokus melatih skill menyerangnya terlebih dahulu, karena jika kita perhatikan di sini Zlatan Ibrahimovic dia punya finishing yang cukup bagus, tapi untuk tembakannya masih belum terlalu besar. Jadi kita bakal fokus melatih Zlatan Ibrahimovic agar dia punya OVR bintang 6 atau punya kualitas bintang 6. Dan pada sesi latihan yang pertama di sini gue bakal melatih atribut penyelesaian, kemudian tembakan, dan juga kekuatan menggunakan drill latihan teknik menembak. Kondisi pemain akan minus 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke. Di sini memang untuk sesi latihannya memang lumayan sulit ya guys ya. Lumayan sulit apalagi ketika kualitas pemain sudah cukup besar. Nah, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan atau aplikasi pihak ketiga, nama aplikasinya AutoClicker, dan kita bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store. Kemudian untuk cara menggunakannya udah pernah saya bahas di video saya dengan judul cara cepat melatih pemain menggunakan aplikasi AutoClicker, dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu, kalian bisa coba cek videonya di channel 2 guys. Oke, di sini untuk jeda waktu klik udah kita atur. Selanjutnya kita bisa ulangi sesi latihannya berulang kali sampai nanti atribut penyelesaian, tembakan, dan kekuatannya meningkat. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk atribut tembakan sudah mulai meningkat, kemudian kekuatan juga sudah mulai meningkat. Oke, kita lanjutkan lagi, karena untuk atribut penyelesaian, tembakan, dan kekuatan untuk seorang striker dengan gaya main target man itu penting banget, Pak.
meningkat. Nah, buat teman-teman yang nanya, Bang, berapa kali melakukan sesi latihan kayak gini, Bang? Oke, jadi jujur, gue nggak ngitung berapa kali gue melakukan sesi latihan, guys. Jadi yang penting, kalau gue sendiri fokus ke peningkatan atribut. Nah, tadi kan untuk atribut tembakan ya, ada di angka 170-an, sekarang udah meningkat di angka 186. Jadi gue hitung di sini untuk atribut aslinya. Sebenarnya bisa sih kalau misalkan mau hitung plus peningkat atribut juga nggak apa-apa gitu guys. Tapi di sini untuk lebih jelasnya, untuk atribut aslinya ada di angka 186. Dan sebenarnya ini udah bagus sih. Tapi gue bakal tingkatin lagi sampai nanti finishingnya mungkin di angka 200-an pak. Soalnya pemain yang gue latih kali ini memang calon pemain bintang. Dan udah kelihatan sejak usianya 18 tahunan pak. Meskipun waktu itu sempat dicadangin sih, soalnya Alpati masih lagi gacor-gacornya. Nah sekarang Alpati udah mulai tua, usianya udah 33 tahun dan performanya udah mulai menurun. Meskipun masih nyetak banyak gol sih, tapi ketika dapat lawan yang agak sedikit besar dari tim gua, jadi kita sulit pak buat ngimbangin mereka. Oke, selesai sudah. Selesai sudah, sekarang kualitas Zlatan Ibrahimovic udah meningkat ya guys ya. Sekarang dia udah punya OVR 107 atau 100 plus 101 plus 6. Dan untuk atribut finishing di angka 210 atau aslinya 200 plus 10 karena dia punya jenjang langka atau tier langka. Nah, untuk tembakan di angka 162. Oke, gua rasa udah cukup dan selanjutnya gua bakal fokus melatih Sutejo. Sutejo usianya 25 tahun dan sejauh ini dia adalah salah satu pemain kunci yang gue miliki. Jadi kita bakal latih lagi OVR-nya mungkin sampai bintang 5 guys. Ini 69 plus 18 ya. Nah, untuk winger sendiri dia punya atribut kunci umpan, maksud saya umpan silang, dribble, dan juga kecepatan. Jadi pada sesi latihan yang pertama, ntar untuk skill menyerang udah lumayan tinggi sih. Jadi gue bakal fokus melatih kreativitas terlebih dahulu karena untuk kreativitas juga penting banget untuk seorang winger. Sekalian melatih umpan, kemudian umpan silang, penempatan posisi, kecepatan dan juga kreativitas. Dan kali ini gue bakal pakai di latihan beralih sisi cepat. Oke, beralih sisi cepat. Kondisi pemain bakal minus 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke. Sebenarnya kalau pengen cepet lebih enak itu melatih pemain muda, Pak. Lebih enak melatih pemain muda. Tapi karena di sini pemain yang gue punya itu udah punya peningkat ya atau punya jenjang elit, jadi sayang banget kalau misalkan nggak kita asal lagi. Soalnya kalau di usia 25-26 itu si pemain lagi matang-matangnya pak, lagi bagus-bagusnya harusnya gitu. Dan sayang juga dia atribut gelapnya udah 1% atau istilahnya udah jadi pemain mutan pak. Nah buat teman-teman yang mungkin belum tahu gimana cara bikin atribut gelapnya sampai 1%, ini prosesnya sebenarnya gampang tapi harus sabar karena nggak bisa instan. Butuh waktu bermusim-musim sampai atribut gelapnya itu 1% kayak gini. Dan ini keuntungan ketika kualitas pemain kita menurun di tiap musim. Jadi tiap musim tuh kualitas atribut kita tuh turun 20 pak. 20%. Jadi kalau misalkan dari kualitas bintang 5 ya yang rata-rata berarti untuk atribut gelapnya itu sekitar 40-an atau 60-an, itu berarti butuh 3 musim. Butuh 3 musim sampai atributnya 1% kayak gini.
Oke, kita ulangi lagi. Oh ya, kalau perjalanan tim yang teman-teman kelola sendiri gimana nih musim ini? Pencapaiannya gimana nih? Start bagus atau inkonsisten kayak tim gua? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. 206. Ini agak lumayan lama juga, Pak. Jadi biar lebih cepat dan lebih menghemat paket istirahat ya, kita langsung fokus dulu. Bentar. Kalian finishing juga penting sih. Finishing juga penting. Oke, kita fokus melatih kreativitas. Kali ini bakal kita up juga untuk atribut finishingnya menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Di sini kita akan melatih atribut penempatan posisi, umpan, kreativitas, dan juga penyelesaian. Oke, kita ulangi lagi guys. Kita lakukan sesi latihannya berulang kali ya guys ya. Nah jujur kalau pemain yang usianya udah 25-26 tahun kayak gini, untuk proses latihannya memang lebih sulit guys. Lebih sulit. Berbeda ketika kita melatih pemain yang usianya masih muda. Usia 18 tahun, 19 tahun atau 20 tahun itu prosesnya bisa lebih cepat. Kalau pemain yang udah berumur kayak gini, sesi latihannya bisa berlangsung lebih lama guys. Dan juga lebih boros booster kondisi. Nah, keuntungan melatih pemain secara individu kayak gini ya seperti yang kita bahas di awal bahwa keuntungannya pemain-pemain kita nantinya punya kelebihan tersendiri. Punya kelebihan tersendiri dan mereka nantinya bisa bermain lebih bagus jika dibandingkan dengan pemain biasa. Pemain yang kita beli dari lelang maupun dari pemandu bakat. Bahkan kalau misalkan kalian bandingkan seriesnya itu jauh banget Pak. Pasti timpang banget antara pemain bintang 5 yang kita latih secara individu dengan pemain bintang 5 yang kita beli dari lelang. Atributnya bakal timpang banget dan kalau misalkan diaduin pun ya misalkan duel dengan mereka pun ada kemungkinan tim kita tuh bisa bermain lebih bagus Pak. Oke, kali ini bentar. Oke, gua rasa udah cukup. Mungkin udah cukup sebentar. 73. Nah, selanjutnya gue bakal fokus melatih kebugaran. Bentar. Kebugaran, kecepatan dan juga dribble menggunakan drill latihan sprint. Karena memang targetnya sendiri nggak terlalu jauh. Sampai bintang 5 guys. Sampai bintang 5. Oke, kita fokus dulu karena kebugaran juga cukup penting untuk seorang winger. Karena dia bakal sering banget ya membantu serangan dan juga terkadang membantu pertahanan. Dan dia harus punya kecepatan serta kebugaran yang bagus. Oke, udah 210. Dribble 210, kecepatan 170 atau 140 aslinya. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bakal fokus melatih kebugaran dan juga kecepatannya lagi guys. Nah kali ini kita bakal menggunakan drill latihan fisik dan mental, yaitu lari jauh buat melatih atribut kebugaran dan juga kecepatan. Sementara untuk konsentrasi itu khusus untuk melatih penjaga gawang. Oke, 143.
176 kita buat sampai 180-an kali ya. Kecepatan 180-an, atau mungkin kita buat sampai 200 juga biar mantap. Ntar ini tinggal 1% lagi Pak. Tinggal 1% lagi. Ini tanggung banget sih, umpan tanggung banget Pak. Kita buat aja ke 200 umpannya guys. Ntar guys, kita buat ke 200 biar mantep. Dan kali ini kita bakal pakai drill latihan kucing-kucingan buat naikin kebugaran, umpan, penempatan posisi. Oke, kita pakai drill latihan kucing-kucingan. Kita bakal bikin atribut umpannya itu di angka 200. Nah, sekarang kualitas main kita udah meningkat. Tapi tanggung banget ya. Ini masih 98 Pak. Belum 100. Masih 98. Jadi kita buat lagi sekarang untuk tembakan dan penyelesaian. Oke, kita buat aja ke 140-an ya guys ya. 140 berarti 170-an. Oke, kali ini ntar kita akan menggunakan drill latihan teknik menembak. Teknik menembak. Oke. Tinggal finishing. Kali ini pakai drill latihan penyelesaian 1-on-1. Nyelesain 1 lawan 1 untuk melatih finishing dan juga dribble. Oke. Berarti yang terendah malah kreativitas ya. Nah, biar kreativitasnya nggak terlalu rendah, kali ini gue bakal fokus melatih kreativitas mungkin sampai berapa ya? 150-an lah, biar sama kayak kebugarannya guys. Biar sama seperti atribut kebugaran. Untuk melatih kreativitas, kali ini gue bakal pakai drill latihan analisis video. Tapi memang agak berat sih kalau misalkan pemain kita usianya udah berumur kayak gini guys. Kalau naikin kreativitas itu enaknya pas pemain masih muda guys. Pas pemain masih muda naikin kreativitas itu enak banget. Jadi sebelum kita melatih atribut yang lain, kita bisa fokus dulu membentuk atribut kreativitasnya sampai tinggi. Nah, kalau sekarang memang agak lumayan susah karena usianya udah 25 tahun. 112. Oke lah, gua rasa cukup segini. Gua rasa cukup karena kita bakal bagi-bagi untuk booster kondisinya. Nah, selanjutnya kita bakal melatih si Kemod. Kemod OVR udah 90, 72 plus 18. Nah, kita akan si Kemod juga kreativitasnya rendah, Pak. Kemod kreativitasnya rendah. Jadi 80 ya. Kita buat kreativitas sampai 100 aja lah. Sampai 100. Kalian naikin apa ya? Bentar. Mungkin dribble kali. Dribble kita up lagi sekalian naikin kreativitas. Oke, kita buat juga monkey mode. Kali ini gue bakal pakai drill latihan kontrol bola. Nanti kita bikin untuk kreativitasnya sampai 100-an lah. Kondisi main bakal minus 4,5%, lalu dikonfirmasi dan mulai latihan. 115 85 plus 30. Ini udah lumayan berat sih ya. Penempatan posisi. Oke, kita coba fokus dulu ke kreativitasnya dulu guys. Kita gaskan sampai 100-an. Sekarang kita coba pakai drill latihan analisis video buat naikin penempatan posisi dan juga kreativitasnya. Ini lumayan berat sih. Lumayan berat banget. 2 kali sesi latihan gak ada. Ya, udah 4 kali sesi latihan gak ada peningkatan, jadi kita bisa fokus ke atribut kreativitas lagi tapi menggunakan
Ntar beralih sisi cepat lagi guys. Buat naikin kreativitas, umpan silang, umpan, penempatan posisi, dan juga kecepatan. $203. Tanggung banget ya. Oke, saya mau coba pakai drill latihan serangan balik cepat guys. Kita coba pakai drill latihan serangan balik cepat buat naikin kreativitasnya lagi. Kira-kira masih mau naik atau enggak ya? Kreativitas, umpan, sama penyelesaian. Oke, udah 120. 120. Selanjutnya saya bakal fokus dulu ke finishing kali. Finishing tanggung banget soalnya 143. Kita buat aja finishingnya sampai 180 dulu guys. Kali ini kita bakal pakai drill latihan penyelesaian 1-on-1 lagi, sekalian naikin dribble. Nah, oke, 180 udah beres. Dribble 200. Nah, selanjutnya kita bisa fokus dulu ke atribut kecepatan. Kecepatan sekalian naikin kebugaran. Menggunakan drill latihan kebugaran. Oke, kita gunakan drill latihan kebugaran lagi buat naikin atribut kebugaran dan kecepatan. Oh iya, lari jauh maksudnya Pak, lari jauh. Bukan atribut kebugaran. Maksudnya naikin atribut kebugaran dan juga kecepatan menggunakan drill latihan lari jauh. Kita bisa ulangi lagi sesi latihannya seperti ini sampai nanti atribut kecepatannya meningkat. 151, 121, keseluruhan 76. Oke, 4% lagi. Ya udahlah, kita pakai drill latihan yang mengandung kecepatan, fisik, dan mental. Kali ini gue bakal pakai drill latihan lari bolak-balik. Yang penting ada kecepatannya guys. Oke, udah naik ya. Sekarang di angka 170-an untuk atribut kecepatannya sendiri. Pada sesi latihan selanjutnya kita bakal fokus naikin atribut kebugarannya lagi menggunakan drill latihan kebugaran. Nah, sekarang kualitas Monkey Mode udah meningkat dari bintang 4 ke bintang 5, tapi masih belum menyentuh angka 100. Jadi kita bakal lanjut lagi sampai atributnya meningkat, kualitasnya meningkat di angka 100 ya guys ya. Jadi tujuannya nanti kita bakal bikin tim kita agar punya keseimbangan tim atau tim balance kita di angka 10 maksimal. 170. Oke, kita akan fokus dulu ke kecepatannya lagi guys. Nah, kali ini kita bakal fokus melatih kecepatan menggunakan drill latihan Karoika bertangga. Oke. Alasan kenapa gue pakai drill latihan ini yaitu karena drill ini mengandung atribut agresivitas. Jadi ketika kita menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap, harusnya atribut kecepatan atau atribut terang bisa meningkat lebih cepat gitu. Jadi atribut gelap sendiri gunanya untuk memancing agar atribut terang mau naik. Dan ini saya lakukan ketika sesi latihan berlangsung dengan lambat 100%. Oke, ini udah bagus dan target kita udah selesai. Nah, selanjutnya sebentar kita bakal melatih si selamat guys. Selamat. Ya, ini dia. Kita lihat untuk atribut keseluruhan di angka 90 plus 9. Nah, kita bikin kreativitas selamat agar semakin tinggi.
kreativitasnya. Dan untuk sesi latihan yang pertama, ntar kita akan fokus menggunakan drill latihan beralih sisi cepat untuk meningkatkan atribut umpan, kemudian umpan silang, kreativitas, kecepatan, dan juga penempatan posisi. Oke. Langsung aja kita lakukan sesi latihannya. Booster kondisi kita tinggal 649. Harusnya cukup melatih beberapa pemain lagi sampai agak tinggi. Bentar. Ini udah lumayan besar sih ya untuk penempatan posisi 154 ya. Atau gini aja, sebentar. Tapi udahlah, nggak apa-apa lah. Kita lanjutkan lagi. Soalnya penempatan posisi juga penting untuk seorang gelandang regista. Karena pemain ini memang punya pengaruh besar di area tengah, guys. Dan buat teman-teman yang kemarin nonton pas saya pakai strategi total football, gelandang regista ini jadi salah satu pemain kunci di area tengah yang sering ngasih umpan long pass atau ngasih umpan jarak jauh dari belakang. Oke, kita coba pakai drill latihan serangan balik cepat aja, guys. Pakai drill latihan serangan balik cepat buat naikin kreativitas umpan silang dan juga umpan. Oke, gua rasa cukup. Dan sekarang untuk atribut kreativitas sudah meningkat di angka 142 plus 10. Dan selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut kebugaran dan juga kekuatan. Oke, kita gunakan drill latihan kebugaran dan kita latih drill latihan kebugaran dan kekuatan menggunakan drill latihan fisik dan mental, yaitu kebugaran. Nah, ini dia sesi latihan selesai, tapi target kita melatih atribut kebugaran masih belum selesai. Kita buat aja atribut kebugarannya sampai 90 atau 100 harusnya. Bentar, tadi berapa? 8474. Terus keseluruhan 101. Kita lanjutkan lagi. Oke, 190, 80, 113, 111. Oke, gua rasa cukup. Dan selanjutnya kita bisa fokus melatih sebentar si Pierre. Kita apa aja, moralnya kecil banget. Selanjutnya, oh Kliwon, ini dia Kliwon, guys. Kliwon dia punya tackle yang bagus, penjagaan 133, penempatan 150, kebugarannya rendah 82, kekuatan juga rendah. Oke, kita mau fokus dulu. Sundulannya juga rendah ya, 176, pantesan 176. Kita fokus dulu ke kekuatan dan juga kebugaran ya, guys ya. Bentar, oke. Menggunakan drill latihan kebugaran. Karena penting banget untuk seorang back memiliki kekuatan yang bagus. Di sini saya lebih fokus ke pemain-pemain yang sebelumnya udah pernah gue latih. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut kekuatan sudah meningkat di angka 160 dan kebugaran di angka 142. Nah, pada sesi latihan selanjutnya, kali ini gue bakal fokus melatih atribut agresivitas, kekuatan, penjagaan, dan juga keberanian menggunakan drill latihan penguasaan, yaitu
drill latihan permainan kontak. Nah, kondisi pemain akan minus 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, sekarang kekuatan udah meningkat di angka 170. Agresivitas juga udah mulai meningkat, kemudian penjagaan juga udah mulai tinggi. Nah, pada sesi latihan selanjutnya gue bakal fokus melatih atribut agresivitas lagi menggunakan drill latihan Karoika bertangga. Kita bikin aja atribut agresivitasnya sampai di angka 100%an guys. Oke, setelah itu kita bisa fokus melatih atribut pertahanannya lagi. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut penjagaan sudah meningkat di angka 172, kemudian sundulan 140-an, dan keberanian 157. Nah, pada sesi latihan selanjutnya, kali ini gue bakal fokus ningkatin lagi atribut kekuatan, kemudian penjagaan, keberanian, dan juga tackle. Kali ini gue bakal menggunakan drill latihan bertahan, yaitu hentikan penyerang. Seperti biasa, ulangi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Karena di sini targetnya memang nggak terlalu tinggi, kita bakal fokus naikin atribut atau naikin OVR-nya di angka 100%an guys. Oke guys, dan sekarang atribut penjagaan sudah meningkat di angka 180, kemudian atribut kekuatan udah mulai meningkat di angka 178 ya guys ya. Dan pada sesi latihan berikutnya kita bakal fokus lagi meningkatkan atribut kekuatan. Dan kali ini kita bisa menggunakan drill latihan fisik dan mental lagi. Dan di sini gue bakal coba pakai drill latihan lari bolak-balik. Seperti biasa, isi full slot, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita up lagi, dan kita hanya butuh beberapa persen lagi atribut kekuatan sampai meningkat. Oke, udah 180. Kemudian keberanian 167. Kita ulangi lagi sesi latihannya. Kita bikin OVR-nya di angka 100 ya guys ya. Kita mau bikin atribut, maksud saya OVR-nya guys. Maksudnya OVR-nya di angka 100, ini udah 97, butuh 3% lagi. Dan ya, selanjutnya kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut kebugaran. Oke, ini udah cukup. Bentar, tanggung banget, kita bikin aja sampai 180-an lah kekuatan. Karena kekuatan sendiri penting banget untuk seorang back tengah, karena dia bakal sering duel dengan striker lawan yang juga punya atribut kekuatan cukup tinggi. Jadi ketika atribut kekuatan back kita cukup seimbang, ada kemungkinan kita bisa mengimbangi striker lawan atau bisa menahan tekanan dari striker lawan di area tengah. Mungkin karena postur back ini cukup pendek, ya kita akan sering kalah saat duel udara. Tapi ketika bola bawah, kemungkinan besar back ini bisa sering menghentikan tekanan striker lawan. Dan yang cukup sulit karena di sini kita nggak nempatin back sayap, jadi kemungkinan besar umpan-umpan silang dari sayap akan sering kali dilakukan oleh penyerang sayap lawan. Dan ketika postur back kita pendek, apalagi atribut sundulannya juga tidak terlalu tinggi ya, kita akan sering kesulitan untuk bisa mengantisipasi serangan bola-bola atas dari penyerang sayap lawan. Oke, dan sekarang kita lihat untuk atribut kekuatan ada di angka 180 plus 10 atau 190. Dan selanjutnya kita bisa fokus melatih atribut kebugaran. Untuk meningkatkan atribut kebugaran, kali ini kita bakal pakai drill latihan lari jauh. Oke, seperti biasa kita ulangi lagi sesi latihannya berulang kali. Kita akan lihat masih 99, kita butuh 1% lagi sampai OVR-nya meningkat di angka 100.
Oke, selesai sudah sesi latihan kita kali ini. Dan sekarang udah jam 3.57 atau jam 4 kurang. Oke, dan oke, ini dia pemain yang udah kita up tadi, yaitu Zlatan Ibrahimovic. Dia udah kita up atribut finishing dan juga tembakan, serta kekuatannya agak sedikit lebih tinggi. Itu adalah atribut kunci untuk seorang striker. Kemudian Sutejo juga udah di up sampai punya OVR 100. Dan untuk atribut kuncinya kita lihat di sini ada dribble, kemudian umpan silang, dan juga umpan didukung oleh kecepatan. Begitupun dengan Mangkemod yang nggak jauh beda dengan Sutejo tadi. Di sini untuk atribut kuncinya yaitu umpan silang, dribble, dan juga umpan. Nah, tadi kita juga sempat melatih si Slamet ya guys ya. Slamet juga udah di up di sini agar dia punya atribut umpan, kreativitas, dan juga penempatan posisi yang baik. Dan terakhir kita melatih si Kliwon. Dia dibikin agar punya skill bertahan yang bagus khususnya untuk tackle, kemudian penjagaan, keberanian, penempatan posisi, dan juga kekuatan serta kebugaran untuk menghalau tekanan lawan di area pertahanan tim kita guys. Nah sebenarnya gue punya rencana buat melatih beberapa pemain lain, tapi karena durasi video ini udah terlalu panjang dan sekarang juga udah jam 4 subuh, jadi ya udah mungkin kita bakal bikin sesi latihan lainnya. Nanti kita bakal bahas lagi di part berikutnya ya guys ya. Dan ya mungkin itu saja yang bisa gue bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Makasih juga buat membership NN Top 11, dan gue ucapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan gue sejauh ini. Wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.